Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menyampaikan praktikum botani farmasi dengan topik intisal dan plastida. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi bagian-bagian sel yang hidup seperti nukleus, kloroplas, plastida, dan sitoplasma. Pada umumnya, semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Sel pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama inti sel, yang kedua adalah sitoplasma, yang ketiga adalah membran plasma. Nah, inti sel di sini yang sudah kalian pelajari di biologi sel, itu ada inti sel seperti nukleus dan lain-lainnya. Kemudian sitoplasma juga ada beberapa, pada umumnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sitosol dan organel-organel sel seperti mitokondria, lisosom, RE, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah membran plasma atau lebih dikenal dengan dinding sel. Dia berfungsi pada umumnya adalah melindungi organel yang ada di dalamnya. Pada bahan praktikum kali ini, kalian adalah menyediakan umbi lapis, allium cepa, ya. Kemudian yang kedua adalah irisan melintang akar Daucus carota dalam air. Jadi kalian menyiapkan allium cepa atau bawang merah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan Daucus carota. Nah, nanti sampelnya kalian akan diberi air. Cara kerjanya perhatikan dengan baik. Yang pertama, bawang, mengiris bawang merah secara vertikal, kemudian mengambil selaput bagian dalamnya dengan menggunakan boleh tangan, boleh ini juga pencubit seperti lidi ya secara baik-baik, kemudian diletakkan pada kaca objek, kemudian selaput bagian dalam tadi yang sudah kita ambil jangan sampai terlipat ataupun robek. Selanjutnya diletakkan di objek gelas, kemudian diberi aquades secukupnya, jangan sampai melebar ya. Terus setelah itu ditutup dengan kaca penutup dan diamati di bawah mikroskop. Itu adalah cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua untuk Daucus carota adalah yang pertama mengiris ya secara melintang akar Daucus carota. Selanjutnya setipis mungkin dengan silet yang terbaru, jangan yang pakai bekas ya. Kemudian yang kedua agar selnya itu tidak tumpuk-tumpuk. Kemudian yang kedua itu irisan tadi yang melintang itu dimasukkan ke dalam kaca objek gelas, kemudian ditutupi dengan cover. Setelah itu diberi aquades sebelumnya ya, terus ditutupi cover dan diamati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran kecil sampai perbesaran terbesar. Nah, ini adalah hasil praktikum irisan ya allium cepa yang sudah kami lakukan. Yang pertama di sini ini adalah dinding sel atau cell wall ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah ruang antar sel. Ini ada space-nya ya, ini adalah ruang antar sel. Kemudian yang C ini adalah sitoplasma. Nah, sitoplasmanya adalah cairan-cairannya di dalamnya terdapat beberapa organel. Kemudian yang D ini adalah nukleus. Ya, jadi organel yang ditemukan pada bawang merah allium cepa di sini ada dinding sel, ruang antar sel, sitoplasma, inti sel dengan perbesaran 40 dikali 10. Selanjutnya hasil praktikum yang kedua adalah akar Daucus carota. Hasilnya yang pertama yang A ini ya, ini adalah dinding sel. Kemudian yang B ini ada space-nya ya, ini adalah ruang antar sel. Kemudian yang C ini adalah pigmen chromoplast. Pigmen di sini yang memberikan warna pada wortel, yang membedakan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Di sini pada wortel ya, pada akar wortel terdapat pigmen karotenoid yang mampu memberikan warna orange. Selain itu juga ada beberapa butiran pasir di sini ya. Nah, kemudian yang D di sini itu adalah sitoplasma, cairan yang bening. Tapi di dalamnya pasti terdapat beberapa organel, tapi topik utama kita pada umumnya baik allium cepa maupun Daucus carota dia tersusun atas organel seperti dinding sel, kemudian sitoplasma dan membran sel atau dinding sel. Tugas kalian adalah yang pertama, perhatikan capaian Anda pada praktikum hari ini yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah gambar hasil praktikum inti sel dan plastida. Kemudian sumbernya di sini adalah dokumentasi HP dan perangkat laptop PC. Terima kasih.